Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami selaku kelompok materi moneteris, kami di sini ingin membandingkan antara aliran moneteris dan pemikiran Keynesian. Baik, kita langsung saja mulai untuk presentasi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darusman Al-Haddad dengan NIM 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan aliran moneteris dan aliran Keynesian. Yang pertama, tokoh di setiap aliran. Yang pertama, teori Milton Friedman. Milton Friedman menyatakan berdasarkan teori kuantitas uang bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi alami, pemerintah harus meningkatkan dan menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar setiap tahunnya. Milton Friedman memperkenalkan aturan K% atau tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu dan dalam bukunya A Monetary History of the United States 1867-1960. Jumlah uang yang beredar setiap tahun harus bertambah sesuai dengan undang-undang ini. Undang-undang ini berkolerasi dengan pertumbuhan nominal atau PDB. Dalam hal ini peningkatan bertahap dalam jumlah uang yang beredar dan yang dapat diantisipasi dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai tahunan melalui perencanaan. Dengan cara ini, inflasi dapat terus menurun dan pembangunan ekonomi dapat berlanjut pada kecepatan yang stabil. Selanjutnya, teori John Maynard Keynes. Baron Keynes adalah seorang ekonom Inggris yang teorinya mengubah kebijakan ekonomi global serta teori dan praktik makroekonomi. Dia melanjutkan dan menyampurnakan pandangan sebelumnya yang menjelaskan asal-usul siklus bisnis. Ia dianggap sebagai pendiri makroekonomi modern dan menjadi salah satu ekonom terpenting abad ke-20. Ide-idenya menjadi landasan bagi aliran ekonomi Keynesian dan semua cabangnya. Keynesian mempelopori revolusi pemikiran ekonomi pada tahun 1930 sampai 1930-an yang bertentangan dengan teori ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa selama tuntutan upah pekerja tetap fleksibel, pasar bebas pada akhirnya akan mengisi semua posisi. Ia menyatakan bahwa jumlah seluruh aktivitas ekonomi ditentukan oleh permintaan agregat dan tingginya pengangguran disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat. Teori ekonomi Keynesian berpendapat bahwa untuk menstabilkan siklus aktivitas ekonomi yang berkembang, pemerintah harus melakukan intervensi. Keynes menganjurkan penerapan kebijakan moneter dan fiskal untuk menghindari konsekuensi negatif dari depresi dan resesi perekonomian. Selanjutnya, perbedaan pemikiran ekonomi. Yang pertama, penekanan utama. Moneteris menekankan pada jumlah uang beredar sebagai penentu utama stabilitas ekonomi. Keynesian menekankan pada permintaan agregat sebagai penentu utama stabilitas ekonomi. Yang kedua, kebijakan utama. Moneteris lebih menyukai kebijakan moneter, sedangkan Keynesian lebih menyukai kebijakan fiskal. Yang ketiga, peran pemerintah. Moneteris lebih mendukung pasar bebas dan intervensi pemerintah. Keynesian mendukung intervensi pemerintah aktif dalam ekonomi untuk menstabilkan permintaan agregat. Yang keempat, ekspektasi. Moneteris memainkan peran penting dalam mengaruhi perilaku ekonomi, sedangkan Keynesian kurang ditekankan dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Yang kelima, kecepatan perputaran uang. Moneteris perputaran uang dianggap relatif stabil, sedangkan Keynesian perputaran uang dianggap lebih bervariasi. Yang terakhir, fokus jangka waktu. Moneteris lebih fokus pada jangka panjang, sedangkan Keynesian lebih fokus pada jangka pendek. Sedangkan persamaannya, yang pertama tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi moneteris dan Keynesian adalah tingkat penganggurannya rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi. Kedua aliran ini meyakini bahwa kebijakan ekonomi yang tepat dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penggunaan analisis ekonomi. Kedua aliran ini sama-sama memanfaatkan analisis ekonomi untuk memahami dan memprediksi perilaku ekonomi. Yang ketiga, pengakuan pentingnya kebijakan ekonomi. Baik moneteris maupun Keynesian mengakui bahwa kebijakan ekonomi yang tepat penting untuk mencapai tujuan ekonomi. Mereka berbeda dalam hal penekanan pada jenis kebijakan yang digunakan. Moneteris lebih fokus pada kebijakan moneter, sedangkan Keynesian lebih fokus pada kebijakan fiskal. Yang keempat, peran ekspektasi. Meskipun moneteris dan Keynesian memiliki perbedaan dan penekanan dalam peran ekspektasi, kedua aliran ini mengakui bahwa ekspektasi dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Ekspektasi tentang inflasi di masa depan, misalnya, dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan pengusaha. Yang terakhir, kesadaran akan keterbatasan model ekonomi. Kedua aliran ini menyadari bahwa model ekonomi yang mereka gunakan memiliki keterbatasan. Model-model ini dapat menangkap semua kompleksitas ekonomi dan seringkali didasarkan pada asumsi yang disederhanakan. Terima kasih. Selanjutnya.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang filosofi ekonomi aliran moneteris dan Keynesian. Tokoh pertama yang menjadikan ekonomi sebagai bidang studi yaitu adalah Adam Smith. Karena buku The Wealth of Nation-nya sangatlah berpengaruh pada ekonomi. Perkembangan ekonomi dibantu oleh beberapa tokoh intelektual, yaitu seperti Oliver Wilson, Keynes, Karl Marx, dan Alfred Marshall. Aliran ini sangat menekankan gagasan bahwa tangan tak kasat mata sangatlah berpengaruh mengatur alokasi sumber daya. Dikembangkan secara signifikan oleh Adam Smith sendiri sebagai mekanisme pasar di mana penetapan harga adalah alat utamanya. Baik, selanjutnya ada sistem ekonomi moneteris, juga dikenal sebagai monetarisme. Adalah aliran pemikiran makroekonomi yang menekankan betapa pentingnya jumlah uang beredar dalam memengaruhi stabilitas dan ekspansi perekonomian. Tujuan utama aliran ini adalah untuk mencapai stabilitas harga dari inflasi paling rendah hingga inflasi stabil. Filosofi utama monetarisme berlandaskan pada beberapa keyakinan fundamental, yaitu yang pertama ada uang sebagai faktor penentu utama. Jumlah uang beredar adalah faktor utama yang mempengaruhi total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Permintaan akan meningkat sebagai respon terhadap peningkatan jumlah uang beredar yang akan mendorong inflasi dan ekspansi ekonomi. Di sisi lain, jika jumlah uang beredar berkurang, maka permintaan juga akan menurun, sehingga menyebabkan deflasi dan kontraksi ekonomi. Yang kedua, ada pasar swasta cenderung stabil. Kaum monetaris percaya bahwa pasar swasta pada dasarnya stabil dan mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Intervensi pemerintah yang berlebihan dalam bentuk kebijakan fiskal dan moneter yang aktif justru dapat mengganggu stabilitas dan memperburuk keadaan. Yang ketiga, ada peran kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar merupakan alat utama untuk mencapai stabilitas ekonomi. Bank sentral mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan keadaan perekonomian dengan menggunakan berbagai alat seperti suku bunga dan pasar terbuka. Yang keempat, ada ekspektasi dan kepercayaan. Ekspektasi dan kepercayaan masyarakat terhadap inflasi di masa depan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif harus berfokus pada ekspektasi inflasi pada tingkat stabil dan rendah. Yang kelima yaitu aturan moneteris versus diskresi. Secara umum, kaum moneteris menyukai kebijakan moneter yang didasarkan pada jumlah peningkatan uang beredar yang stabil. Mereka memiliki keraguan terhadap kebijakan moneteris diskresi yang selalu dipengaruhi oleh variabel-variabel sementara dan politis. Baik, selanjutnya ada sistem ekonomi Keynes. Adalah aliran pemikiran makroekonomi yang menekankan peran negara dalam mendorong pertumbuhan dan menstabilkan perekonomian. Dua tujuan utama sistem ekonomi Keynesian adalah stabilitas harga dan lapangan kerja penuh. Peningkatan permintaan agregat dan stabilisasi ekonomi dianggap sebagai penyebab pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada permintaan agregat dan keseimbangan. Permintaan agregat atau permintaan keseluruhan atas barang dan jasa adalah penentu utama produksi dan lapangan kerja dalam suatu perekonomian. Stabilitas harga dan lapangan kerja tidak selalu menjamin keseimbangan pasar. Yang kedua, kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. Eksternalitas dan pengangguran yang berkepanjangan adalah contoh kegagalan pasar di pasar bebas yang menghalangi tercapainya keseimbangan ideal. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah diperlukan untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan. Yang ketiga ada multiplier effect. Pengeluaran pemerintah dan investasi swasta mempunyai efek pengganda terhadap perekonomian. Peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi swasta akan meningkatkan permintaan agregat yang pada gilirannya akan meningkatkan output lapangan kerja dan pendapatan. Yang keempat ada kebijakan fiskal aktif. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan publik.
dan merupakan instrumen utama untuk mengendalikan permintaan agregat. Pada masa resesi, pemerintah dapat meningkatkan permintaan dengan menurunkan pajak atau meningkatkan pengeluaran. Dan pada masa inflasi, hal sebaliknya dapat terjadi. Yang kelima, ada kebijakan moneter pendukung. Kebijakan fiskal dapat mendapat bantuan dari kebijakan moneter yang mengontrol jumlah uang yang beredar. Suku bunga dapat diturunkan oleh bank sentral untuk mendorong pengeluaran dan investasi, dan sebaliknya untuk mengendalikan inflasi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya juga akan menjelaskan penjelasan setelah yang dijelaskan oleh teman saya seperti tadi. Ya, saya akan menjelaskan nilai yang diharapkan dari aliran pemikiran ekonomi. Saya akan menjelaskan nilai moneteris, yaitu yang pertama stabilitas harga moneteris yang menekankan betapa pentingnya menjaga tingkat stabilitas dan inflasi. Hal ini diharapkan akan menciptakan kondisi yang mendukung investasi dan pertumbuhan dalam jangka panjang. 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Moneteris berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang dengan mengontrol inflasi dan jumlah uang beredar. Dan yang ketiga, efisiensi moneter berarti bahwa pasar bebas akan mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien daripada intervensi pemerintah yang ketat. Dan yang keempat, neraca pembayaran. Mereka berharap kebijakan moneter yang tepat akan membantu menjaga keseimbangan neraca pembayaran tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Yang kelima, pengangguran alamiah. Moneteris mengakui bahwa ada pengangguran alami dan berharap kebijakan moneter yang tepat akan membantu mempertahankannya. Yang keenam, ekspektasi rasional. Mereka berharap pelaku ekonomi akan membuat ekspektasi kebijakan fiskal untuk mencegah defisit anggaran yang berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas stabilitas ekonomi moneter. Yang ke-8, kredibilitas otoritas moneter. Mereka mengantisipasi bahwa bank sentral dan otoritas moneter lainnya akan memiliki kredibilitas yang kuat dalam pengaturan kebijakan moneter dan pengendalian inflasi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan juga nilai Keynesian, yaitu yang pertama, 1. Peran aktif pemerintah. Keynesianisme mendukung intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk menstabilkan siklus bisnis dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, penekanan dan permintaan agregat. Teori ini berfokus pada pentingnya permintaan agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Keynesianisme menekankan penggunaan kebijakan fiskal untuk pengeluaran pemerintah dan pajak dan untuk merangsang ekonomi. Yang keempat, pengurangan pengangguran. Salah satu tujuan utama adalah mencapai tingkat pengangguran yang rendah. Yang kelima, stabilitas ekonomi makro. Keynesianisme bertujuan untuk mengurangi fluktuasi ekonomi yang ekstrim. 6. Investasi publik. Mendukung investasi pemerintah dalam infrastruktur dan layanan publik. Yang ketujuh, redistribusi pendapatan. Mendukung kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan. Yang ke-8, fleksibilitas upah dan harga. Keynes berpendapat bahwa upah dan harga tidak terlalu fleksibel yang memerlukan efisiensi pemerintah. Yang ke-8, pandangan jangka pendek. Fokus pada solusi jangka pendek dan untuk masalah ekonomi. 10. Multiplier effect. Keynes menekankan bagaimana pengeluaran pemerintah dapat memiliki efek berganda pada perekonomian. Ya, mungkin begitu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sahal Zabidi dari EPA dengan NIM 32. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneteris dan Keynesian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan instrumen kebijakan moneteris, yang dimana instrumennya itu ada operasi pasar terbuka dan giro wajib. Nah, operasi pasar terbuka ini adalah kebijakan moneter yang dimana bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka. Nah, tujuannya yaitu untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Nah, tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi
stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di instrumen giro wajib yaitu sejumlah dana minimum yang wajib disimpan oleh bank di bank sentral. Hal ini merupakan kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas perbankan. Nah, di sini juga ada sasaran operasional, yang dimana sasaran operasional itu adalah uang primer, tingkat suku bunga jangka pendek, dan likuiditas perbankan. Yang dimana uang primer itu uang yang diterbitkan langsung oleh bank sentral dengan mencakup uang kartal yang beredar di masyarakat dan cadangan bank komersial yang disimpan oleh bank sentral. Nah, uang primer ini merupakan dasar sistem moneter dan digunakan untuk bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Sedangkan tingkat suku bunga jangka pendek, tingkat suku bunga yang berlaku untuk pinjaman atau investasi dengan waktu jangka yang relatif singkat. Nah, biasanya tingkat bunga jangka pendek ini kurang lebih dari 1 tahun dan sering digunakan sebagai acuan untuk berbagai instrumen keuangan jangka pendek dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi jangka pendek. Nah, sedangkan likuiditas perbankan ini kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dalam tepat waktu. Nah, biasanya termasuk membayar penarikan dana nasabah, memenuhi permintaan kredit yang telah disetujui, dan membayar biaya operasional. Nah, likuiditas yang baik memastikan bank dapat beroperasi dengan lancar dan menjaga kepercayaan nasabah. Bank perlu menyeimbangkan antara menjaga likuiditas yang cukup dan menggunakan dana secara produktif. Nah, di sini juga ada sasaran antara, yang dimana ada M1, M2, dan suku bunga jangka panjang. Nah, M1 ini ukurannya jumlah uang yang beredar. Secara singkat, M1 ini mencakup beberapa uang kartal. Contohnya itu adalah uang kartal yang beredar di masyarakat dan simpanan giro yang ada di bank. Nah, biasanya M1 ini mewakili uang yang paling liquid dan dapat digunakan segera untuk transaksi. Hal ini merupakan indikator penting yang digunakan bank sentral untuk memantau dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sedangkan M2 biasanya merujuk pada ukuran jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Contohnya yang mencakup adalah uang tunai, rekening giro, tabungan, dan deposit. Nah, M2 ini digunakan sebagai indikator penting untuk menganalisis kondisi moneter dan memantau inflasi potensi dalam suatu negara. Selanjutnya ada suku bunga jangka panjang. Nah, suku bunga jangka panjang ini biasanya tingkat yang memiliki tingkat bunga yang berlaku untuk pinjaman atau investasi dalam waktu yang relatif panjang atau lama. Contohnya lebih dari 1 tahun. Hal ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kondisi ekonomi dan inflasi di masa depan. Dan terakhir yaitu ada sasaran akhir, yang dimana sasaran akhir ini ada PDB, neraca pembayaran, kesempatan kerja,
dan kestabilan harga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di instrumen kebijakan moneter di sini. Baik, selanjutnya ini adalah instrumen kebijakan dari Keynesian, yang dimana instrumen yang pertama ini ada pengeluaran pemerintah, yang dimana meningkatkan belanja pemerintah untuk infrastruktur, dengan tujuannya untuk merangsang permintaan agregat dan menciptakan peluang pekerjaan bagi orang banyak. Terus yang kedua ini adalah pemotongan pajak, yang dimana pengurangan tarif pajak pendapatan dengan memiliki tujuan meningkatkan pendapatan disposable dan mendorong konsumsi bagi rumah tangga. Yang dimana ketika tarif pajak ini mengalami pemotongan atau pengurangan, rumah tangga ini pasti akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan rumah tangga. Baik, selanjutnya yang ketiga yang ada stabilisator otomatis dengan mekanisme built-in pajak progresif, yang dimana dengan tujuannya yaitu menstabilkan fluktuasi ekonomi tanpa tindakan eksplisit. Terus yang keempat ini ada subsidi, yang dimana keuangan untuk industri untuk sektor tertentu, dengan tujuan mendorong produksi dan menjaga harga tetap rendah. Terus yang terakhir ada stimulus fiskal, yang dimana kebijakan yang menggabungkan berbagai instrumen dengan tujuan merangsang ekonomi selama masa relasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.